Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah Sahabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sahabat yang ke-13. Pelajaran penghabisan untuk kuartal ini dengan judul Pola Pemuridan untuk Abad ke-21. Yesus, guru besar kita, tinggalkan satu pola pemuridan yang kita dapat tiru dalam menunaikan tugas agungnya yang tercantum dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Pola yang guru besar kita tinggalkan dalam pelajaran sekolah Sahabat yang ke-13 adalah sangat revolusioner. Ia menjangkau segala lapisan masyarakat, termasuk yang tertindas dan buangan masyarakat. Tidak ada diskriminasi suku atau bangsa. Ia tekankan pula pentingnya kuasa doa. Kalau guru-guru Yunani dan guru-guru besar lainnya dipilih oleh murid-murid, Yesuslah yang memilih murid-muridnya. Kesanggupan seseorang harus cocok dengan tuntutan tugasnya. Job prescription harus cocok dengan job description. Dalam memilih pegawai untuk suatu perusahaan, umpamanya, kalau sifat dan kesanggupan pegawai tidak cocok dengan tugas dan tujuan perusahaan, mudah terjadi benturan atau pergesekan seperti sebuah persegi yang tidak cocok dalam suatu lingkaran. Like a square peg in a round hole. Murid-murid yang dipilihnya kebanyakan dari daerah pedalaman Galilea, yang pekerjaan sehari-hari adalah menjala ikan. Walaupun demikian, mereka memiliki ciri-ciri khas yang dibutuhkan untuk menunaikan pekerjaan Tuhan sebagai penjala orang. Tamatan pendidikan rabi di Yerusalem tidak memenuhi syarat. Selain mereka merasa dirinya lebih pintar, mereka tidak memiliki sifat-sifat yang perlu untuk memenangkan jiwa. Mereka yang dipilih Yesus suka menerima saran dan terbuka untuk cara atau pendekatan yang baru. Mereka itu teachable. Mereka mempunyai pola berpikir yang terbuka. Mereka itu mempunyai open mind. Mereka mencintai pekerjaan mereka dan mencintai sesama. Mereka mempunyai a loving heart. Mereka rajin dan tekun menunaikan tugas pekerjaan mereka. Mereka pun mempunyai a willing hand. Metode Yesus memanggil orang menjadi muridnya adalah satu-satunya metode yang menjamin sukses. Metode ini pun dikenal dengan metode 5C atau C. Kalau kita tidak berhasil, mungkinkah kita tidak menggunakan metodenya? Nah, C yang pertama atau C yang pertama, Yesus bergaul dengan orang banyak dari segala lapisan masyarakat dengan tidak memandang bulu. Jadi C yang pertama itu adalah kontak. C yang kedua, ia menunjukkan rasa prihatin dan mengerti keluh kesah mereka. Concern. C yang ketiga, ia menolong dan melayani kebutuhan mereka. Care, atau C yang keempat,
setelah ia memperoleh kepercayaan mereka dan menghilangkan prasangka terhadap dirinya, confidence. Saat itulah ia mengundang mereka. Yang kelima, ikutlah aku. Itu adalah call. Setelah Yesus memenuhi 4 syarat yang pertama, barulah ia membuat panggilan untuk mengikuti dia. Dalam Injil Matius 28 ayat 20, Yesus tugaskan kepada murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Selain Yesus dalam pelatihan murid-muridnya, mengutus mereka untuk pergi mengajar. Sebagai guru besar dan teladan mereka, ia sendiri pergi dan mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit. Matius 4 ayat 23. Karena mengajar adalah mendidik otak dan memberitakan Injil adalah mendidik hati, 2/3 pekerjaan Yesus adalah mendidik. Tidak mengherankan, Yesus, guru besar kita, sangat memperhatikan pentingnya pendidikan. Ia mendidik murid-muridnya agar mereka mendidik murid-murid lain, sampai semua bangsa dididik jadi muridnya.